Oke, ketemu lagi dengan saya Adi. Wah, ini saya pakai kamera action cam ya, action cam. Oke, ini ya. Ini di sini saya akan ini ya, dua buah gulungan, menunjukkan proses ya menggulung trafo OT, nah, OT untuk amplifier TOA. Nah, ini. Tipe serinya, nah ini ya, ZA1121. Nah, ini ada dua buah ya dengan kerusakan yang sama. Nah, ada juga ini ya, ini sama tapi ini lebih parah ya, ini lebih parah ya, ini sampai gosong ya. Bentar, nah ini seperti ini, sampai gosong, ini seperti ini, gosong semua. Dan ini udah di oplok-otok sama bengkel lain. Nah seperti ini ya, yang ini udah di oplok-otok sama bengkel lain karena mungkin ini malah ada gulungan yang dikurang ya. Ini di sini 0,4 ohmnya itu nggak ada ya, nggak ada. Nah seperti itu. Ini ya, punya masjid ini sama, ini juga punya masjid, tapi ini dari subscriber ya, Mas ini ya namanya Tarmono, Pemalang ya, jauh-jauh dia bawa ini sini, kebetulan pas jagong ke Solo ya, Solo. Nah, jadi ini rusak OT-nya, ini ya sama OT-nya, tapi ini udah diudal-adul montir, diudal-adul dari bandek gini, terus dipaksakan nekat dipasang, akhirnya jebol, terbakar ya, terbakar. Semuanya jadi terbakar ya. Kalau ini untungnya masih utuh ya, ya pernah dioplok-otok juga kata Tano, udah pernah di servis juga, tapi bengkelnya nyerah ya, katanya nyerah ya. Oke, ini nanti proses penggulungannya ya, penggulungan ini mungkin bongkar dulu ya, bongkar dulu. Ini juga dibongkar dulu ya, bongkarnya ya bongkar biasa aja ya, dibongkar biasa, gampang ya, dilepas saja. Ini nanti proses penggulungannya bukan saya ya yang menggulung, tapi nanti ayah saya ya yang menggulung, proses gulungannya ya. Nanti bisa dilihat ya videonya, mungkin juga ya saya potong-potong atau mungkin saya percepat atau skip ya, karena biar durasinya tidak durasinya tidak panjang ya, panjang. Oke, ini biar saya bongkar dulu, terus selanjutnya nanti ayah saya yang menggulung. Oh ya, ini ya, biasanya rusak seperti ini karena ketidakmatchan impedance ya, dalam artian pemasangannya, speakernya itu biasanya asal-asalan, langsung diparalel aja, atau mungkin speakernya itu ada matchingnya atau enggak, dia dikasihkan ke yang Helpotech-nya, bisa juga seperti itu ya. Jadi pemasangannya yang salah ya, manajemennya biasanya seperti itu, karena sampai OT-nya rusak ya. Jadi ada dua kemungkinan, kalau dipaksakan itu speakernya yang rusak, kalau speakernya kuat ya OT-nya yang kalah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya bongkar dulu, nanti selanjutnya proses penggulungan biar ayah saya yang menggulung. Oke ya, ini sekarang bongkar gulungannya ya, bongkar dulu, nanti baru bisa menentukan ya ini berapa lilit-lilitnya ya. 0,4 ohm, 21 ohmnya ini harus dibongkar dulu. Nanti biar bisa dihitung ya berapa lilitnya, terus pakai kawatnya juga ya, kawatnya berapa tembaganya.
bongkarnya. Nah kalau ini yang ini sih ini udah pernah dibongkar ya, jadi udah nggak aslinya. Jadi yang dibongkar yang ini dulu. Nah, dulu. Oke, ini biar nggak memakan durasi lama ya. Ini biar dibongkar dulu, terus di lilitannya ya, dilihat dulu, nanti catat dulu ya, biar nggak memakan durasi lama. Saya skip dulu ya. Nah ini ya, ini dibongkar dulu ya, ini bagian primernya ya. Yang pertama udah dibongkar, ini apa liletnya. Ini pakai kawatnya berapa ini? Wah, berapa mili kawatnya? Masih proses kosong. Ini kosong. Ah ini yang kosong. Ah ini Kosong lecet koslet. Kosong. Bawahnya ini kosong malah. Kosong. Nah ini kosong sampai monyah ya, dalamnya kelihatan. Monyah ya bagian sini. Nah, yang bagus ya yang ini, yang monyah tuh sampai gosong tempat ini. Ini yang bikin rusak ya, sampai monyah gini. Sampai monyah. Oke, ini lanjut bongkar lagi ya, bagian yang gosong. Sekunder hatiannya. Yang primer betul. Isolasi semua. Tapi ya nggak usah rapi kalau isolasi gini.
respon. Respon kertas. Kosong ya. Tanpa respon gini ini. Coba coba. Kosong banyak. Oke, lanjut dulu ya. Biar dilanjut dulu. Ya, harus dibongkar semua ya. Harus dililit ulang semua. Oke, ini biar dilanjut lilit lagi. Kalau ditakan ya, biar rapi. Tumpuk undung. Oke, itu ya, ini gulung yang kedua ya, tahap yang kedua. Yang pertama ini udah jadi ya, tinggal apa ya merapikan aja nih, tinggal diisolasi tahu ya, tahu khusus buat tahu seperti ini ya, seperti online banyak ya seperti ini. Nanti tinggal di apa blebet lagi ya, nanti tinggal pasang terminalnya juga ya, terminalnya apa untuk kabelnya ya, belum dipasang. Nah ini ya, ini seperti ini ya, tadi udah dibongkar. Nah ini seperti ini. Nah ini ya, ini untuk toa ini ya, serinya ya, 1121. Nah ini seperti ini, tadi dibongkar. Itu yang NF nya itu 50 lilitan. Nah ini baru lilitan untuk NF nya ini ya. Nah itu 50 ya, 50 lilitan, pakai kawatnya itu 0,5 ya, 0,5. Terus untuk ininya, untuk primernya nih ya, itu 32 lilit ya, situ ya, itu dia pakai kawatnya 085 ya, 085. Nah ini untuk impedensinya ya, seperti ini. Nah, 04 ohm ini pakai 48 lilit, pakai kawatnya 1,35 ya ukurannya. Terus yang 4 ohm ke 21 itu 62 lilit, pakainya 0,7. Nah, 21 ke 42 itu 44 lilit, pakai kawatnya 0,7. Yang paling terakhir 45 lilit ya, 0,5. Nah, itu ya, kalau kalian mau gulung sendiri, punya kasus toa ya Z1121. Nah ini kebetulan juga pas ada dua ya pasiennya ya, ada dua, itu punya dua-duanya punya masjid. Yang satu malah dari subscriber ya, luar kota, jauh-jauh bawa ke sini pas dia ke Solo. Kebetulan dicek sama kasusnya, dan kemungkinan kerusakannya penyebabnya ya karena pemasangan speaker ya yang salah ya, jadi impedansinya jadi tidak betul ya, dan pemasangan dan dipaksakan. Nah ini selanjutnya ini untuk primernya, ini gulung yang primer 32 lilit ya, 0,5 ya. Saya sendiri ya. 2 ml dililit sekaligus. Nah, ini untuk yang primernya 2 ml sekaligus ya, untuk CT nya ya, jadi satu di 2 kawat ml ini belum 2 lilit. Ini yang menggulung ayah
bisa sendiri ya. Nah, ini udah kawakan ya. Pertama kali produksi itu tahun 80-an ya. 86 itu udah produksi power ampli Toa ya. Toa OT ya. Toa power ampli OT. Ampli OT jadi buat lapangan sound system itu. Nah, zaman dulu belum ada OCL, masih pakai OT. Itu dari yang kecil 300 sampai 1000 watt. Itu besar banget ya, modelnya masih pakai kotak kayu. Itu kalau kalian lihat ya, kotak kayu model seperti ini tapi lebih besar lagi ya. Tapi besar lagi dulu produksinya ya. Di PCB apa-apa desain sendiri ya. Bentar dulu nanti ya, baru ada tamu nih, ambil barang. Oke, lanjut ya. Nah, tadi ada orang ambil servisan ya. Nah, ini ya lanjut. Nah, ini sekarang belum bagian sekundernya ya, yang 04 ya, 04. Ini pakai kawatnya 1,35 ya. 48 lit. Nah, lihat dari sini ya. Masih manual ya, pakai motor. Ini dulu sering buat seperti ini ya, saya tahun 86 ya udah bikin OT, amplifier OT itu ya dari 300 sampai 1000 ya, 1000. Pokoknya besar banget ya, karena fisiknya besar ya. Seperti yang kalian ketahui ini aja ya, yang 1121 ini kan cuma sekitar 120-180 buatan ya. Itu aja OT nya segini ya. Segini, apalagi yang 300 atau 1000 ya, jadi besar banget trafo OT nya. Dan itu gulung sendiri ya. Nah, gulung sendiri. Zaman dulu belum ada amplifier build up, itu belum banyak yang masuk sini. Sakit. Nah, ya. Dua. Gulungnya ya seperti gulung biasa ya, gulung trafonya ya. Ada yang spesial atau khusus, cuma terbiasa aja yang pakai kawatnya besar seperti ini ya. Jari saya kecil jadi kurang kuat narik ini. Biasanya saya atau gondrong ya yang gulung trafo. Ini mana besar, harus kuat nariknya, kuatnya. Masih manual gulungnya. Trafo biasa ya juga sama ya, pakai nyalotnya ini buat gulung trafonya. Oke, ini udah sampai yang lilitan 4 ohm 21 1 ohm ya. Nah, ini lilitan untuk yang 21 42 ya. Ini kalau dari yang primer ke sekundernya biasanya dilapisi pakai ini ya, flash pan pas seperti ini. Jadi
karena untuk omnya cukup pakai isolasi trafo ya, udah cukup aman. Oh ya, ini saya akan menunjukkan ya model ampli toa yang dibuat ayah saya tahun 80-an 90-an ya, itu legendaris mungkin kalau Solo sekitar ya, Karanganyar tuh pasti udah kenal. Nah ini ya topnya udah dimuseumkan ya. Nah, modelnya seperti ini ya, dulu bikinan ayah saya. Nah ini yang sekitar 450 watt ya. Nah bisa kalian lihat OT ya, ini seperti toa OT, jadi dimodifikasi khusus untuk power lapangan. Jadi dia cuma pakai 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm ya. Yang 45 watt aja, 450 watt besarnya segini ya. Segini. Kalian bisa bayangkan kalau yang 1000. Nah, ini yang 600-an ya salah. Oh sama ini. Sama 50 watt. Nah, tingginya segini ya. 20 cm lebih ya. Kotaknya aja ya. Nah, ini pakai aluminium ya, sama pakai rangkanya besi ya. Nah ini yang kecil-kecil seperti ini ya, seperti ini. Sini ada juga ya audio Maxima ya, ini seperti BBE ya, mungkin kalian tahu, masih main di sound system zaman 90-an ya, BBE. Nah ini ya, saya juga desain hampir sama, diberi nama audio Maxima ya. Jadi besar ya karena OT ya. Nah, kalian bisa bayangkan kalau yang tadi ZA1121 ya, itu aja 180 watt tebelnya segitu. Nah, ini 450 segini. Udah lama, tapi sekarang udah nggak produksi lagi ya karena biayanya, costnya itu mahal. Spare partnya aja udah mahal, belum lamanya pengerjaan. Oke, udah masuk museum ya. Masuk museum. Oke. Lagi ke Gunung Trafo ya. Jadi udah, mungkin kalau kalian di Solo sekitarnya mungkin produk Lambda ya, Lambda buatan ya saya, Repsol itu mungkin udah ada tahu ya. Karanganyar itu Sragen, Wonogiri juga ya, Surakarta lah. Oh Gunung Kidul ya, juga pernah sama gondrong sampai ngater barang sampai Gunung Kidul juga. Oke, di sini ya. Kalian punya masalah gulung OT bisa juga ya, bisa gulung sendiri. Atau kalau mau pesan bisa juga, tapi sekarang udah nggak produksi lagi ya amplifier. Sebetulnya banyak ya yang permintaan pembuatan OT ya untuk masjid-masjid itu, tapi karena costnya ya, biayanya selisih sedikit atau bahkan kadang lebih mahal daripada yang build up ya, daripada toa itu lebih mahal. Tapi untuk kualitas nah jangan diragukan. Nah, ini gulungan terakhir ya. Masih ada satu lagi. Oh masih ada satu lagi. Oh iya masih ada satu lagi. Ini videonya saya skip ya karena nanti biar tidak memakan durasi lama. Tapi kalau proses penggulungannya kurang lebih seperti ini ya, gulung ya biasa, lapis demi lapis. Udah satu lapis seperti ini, kasih isolasi trafo itu ya, isolasi. Nah, terus digulung lagi untuk sub selanjutnya. Oke, tinggal satuan aja ya, satu bagian yang 426383.
Ini ya longnya gulungan terakhir ya. Nah ini misalnya seperti ini ya. Nah, step awalnya ya gulungnya kurang lebih sama ya seperti ini, step awal gulungnya. Nah oke, ini udah jadi ya trafo OT nya ya, udah jadi. Ini untuk prosesnya nggak full saya perlihatkan ya, dalam pembuatannya karena satu hal dan lain hal ya, jadi prosesnya tidak full tapi kalian bisa lihat di sini aja ya. Ini udah ada lilitannya, silahkan kalian pause ya kalau mau untuk menggulung OT untuk ini atau AZ1121 ya. Udah ada semua lilitannya, cuma lilitannya, kawatnya. Nah, ini. Nah, ini udah jadi dua-duanya seperti ini. Ya, ini ada 2 buah, tapi yang parah yang ini ya. Ini harus diperbaiki dulu ya, karena transistornya sampai seperti ini, parah gosong ya. Ini karena yaitu OT nya udah dioplok-oplok ya, dan nggak asal-asalan aja, nggak ada pakai rumusan, asal-asalan aja dibongkar, dipotong-potong, jember-jember ya, jadinya rusaknya parah. Tapi kalau ini punyanya Mas Tarmono Pemalang ini ya, ini juga udah dioplok-oplok bengkel ya. Oplok-oplok bengkel. Ini juga udah dilepasi, IC nya juga pernah diganti. Nah, suaranya juga masih bermasalah ya, karena penyebabnya OT nya ya terbakar ya waktu dibuka gulungannya ya kemarin, ada yang terbakar. Nah, ini mungkin nggak begitu parah ya. Cek transistornya, finalnya nggak ada masalah. Tapi nanti cek lagi ya, saya cek lagi bermasalah atau enggak. Oke, ini tinggal masang sama rakit aja ya, yang ini ya, ini sama ini. Nanti mungkin ini dulu ya, saya perbaiki karena ini nggak parah, ini nggak parah. Oke, lanjut lagi nanti kalau sudah ada jadi. Udah jadi ya ini ya. Nah, udah jadi ini.
jaraknya dekat banget ya. Udah oke. Ini punyanya Pak Tarmono ya, yang punyanya masjid tuh diambil. Besok tinggal kirim balik ya. Nah, udah jadi. Nah, ini. Nah, ini ada tambahannya ini. Buat apa ini? Ini untuk memperkuat kemampuan ampli. Orisinilnya 4, tambah kiri 1 kanan 1, jadi 6 per untuk primer 1 dan primer 2. Juga ada penambahan tender kapasitor 10.000 mikro 50 volt. 10.000 mikro 50 volt ada tambahannya. Jadi ya, ini udah jadi. Ini itu yang kita gulung kemarin. Ini untuk NF-nya, titik primer 1, primer 2, dan CT. Ini sekundernya. Jadi sistem sekundernya ada 4 terminal. Satu untuk ground atau kombinasi, satu untuk 4 ohm atau 22 volt, satu 70 ohm, 42 ohm atau 70 volt, yang terakhir 83 atau 100 volt. Ini bisa buat ngangkat berapa horen? Horen keseluruhan bisa mengangkat dengan terminal ini bisa 4 horen. 4 horen ya. 120 watt. 4 ohm ini. Horen yang 30 watt bisa 4. Tapi kalau dirasa kurang kuat, kurang keras karena pengaruh transmisi kabel, panjang ampli ke 4 horen juga mempengaruhi impedansi speaker. Ditempatkan pada kombinasi dan 42 ohm. 42 ini kurang keras. Cukup keras. Kalau enggak ya pakai ini aja ya, 2. Kalau mereka di horen udah ada trafo matching, bisa menggunakan kombinasi dengan 83 atau 100 volt ini. Itu pun juga dilihat nanti, karena teori belum tentu pas dengan praktek di lapangan. Kualitas kabel dan panjangnya transmisi kabel ke horen itu juga mempengaruhi kualitas suara juga. Kalau dirasa suara cukup dan panasnya overhead, diturunkan aja sebaiknya. Kombinasi sampai 42 ohm. Yang ini tidak bisa digunakan. Yang susah ya, nggak tahu panas ya. Karena pengalaman empiris lebih bermanfaat dari teori yang tertulis. Ini juga bisa digunakan tom atau speaker kolum. Kolum yang biasanya logam itu yang buatan pabrik. Nah, kolum itu ya biasanya. Itu ya diangkat ke 4 bisa ya? 4 bisa, 4 kolum. 4 kolum bisa ya? Di paralel semua. Paralel semua ya? Karena setiap kolum itu sudah dilengkapi dengan matching trafo di dalam kolom itu. Udah kurang keras bisa ke sini. Dan itu pantau. Kondisi ini panas enggak? Biasanya panasnya wajar. Pemanasan wajar ya. Sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Apalagi untuk masjid ya, enggak nyetelnya enggak umpa-umpaan ya. Sekedarnya aja. Rental biasanya dipakai 12 sampai 24 jam. Nah, ini tinggal trafo ini berbeda dengan kumparan power supply AC atau adaptornya, ini berbeda. Beda ya. Sistem kumparannya sangat berbeda. Sistem kumparannya berbeda. Jadi trafo semacam ini tidak bisa digunakan untuk TOT, ini khusus. Jadi kalau ini mau diganti trafo biasa nggak bisa. Ini harus dikumpar khusus. Karena pertama liritannya primer dengan sistem bipilar, lantas sekunder. Pertama NF dulu, setelah NF masuk primer pertama, terus liritan sekunder. Setelah liritan sekunder ditutup dengan
lilitan primer yang kedua. Juga sistemnya bipilar. Baru ditutup dengan NF ini, negatif feedback. Untuk ampli-ampli jenis public address seperti ini biasanya sangat penting dilengkapi dengan NF, negatif feedback. Negatif feedback ya, NF. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar ya, kolom komentar. Nah, nanti kalau masih ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau gulung trafo OT yang terbakar ya, bisa juga ya. Kirim ke sini nanti kita gulungkan ya. Ini nanti saya kabari pemiliknya ya, besok tinggal kirim balik kemana nih, ke Malang. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya masalah trafo OT ya, gulungnya. Nah, mungkin tidak terlalu spesifik detail dalam proses penggulungannya, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya, seperti ini ya skema rumusannya. Ini untuk ZA1121 ya tua, nanti beda seri beda lagi ya gulungannya. Oke, sampai di sini dulu. Salam oplok.